wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ahibba, ayuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Jazakallahu khairan. Atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah, kita bisa kembali hadir di Masjid As-Samad ini dalam rangka melanjutkan kajian kita kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz. Intisari dari penjelasan tentang fikih-fikih yang ada di sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan di dalam Al-Quran. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal, yang thayyib dan amal yang diterima. Tidak lupa salawat dan salam mari kita sampaikan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Kemarin kita sampai bab tentang apa-apa yang disunahkan untuk berwudu ya. Sudah kita bahas apa yang disunahkan untuk kita berwudu padanya. Kita masih membahas tentang bab sholat. Dan sekarang kita akan membahas tentang pembahasan yang mungkin jarang yang mempraktekannya, yaitu al-mashu 'alal khuffain, mengusap di atas dua sepatu. Al-mashu 'alal khuffain. Di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yaitu memberikan rukhsah. Allah taala berfirman, ma ja'alallahu, atau di dalam Al-Quran, ma yuridullahu bikumul yusra. Ya, Allah ma yuridullahu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kesulitan atas kalian. Ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi kalian dalam urusan agama ini
kesusahan. Di antara bentuk rukhsah artinya keringanan, adalah dibolehkannya kita mengusap di atas dua sepatu yang kita pakai. Mengusap apa maksudnya? Mengusap sebagai pengganti dari membasuh kaki. Sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin mengerjakan salat, ingin mendirikan salat, maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku. Artinya kita harus membasuh tangan menyentuh siku. Dan usaplah kepala-kepala kalian. Dan basuhlah kaki kalian sampai dua mata kaki. Nah, ini hukum asal. Ini namanya azimah. Azimah tahu ya? Azimah itu hukum asal. Kita diwajibkan membasuh rukun wudu 4 ya. Membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Nah, itu rukun wudu. Tapi ada kalanya kita memakai sepatu. Kita misalkan mau ke mana? Jakarta. Pakai sepatu. Agak maju dikit, Pak. Maju, Mas. Jangan di pintu lah. Yang masih muda-muda jangan nyender lah. Yang udah tua nggak apa-apa. Ya, jadi kita misalkan nih pergi ke Jakarta atau ke Tangerang atau ke Kerawang pakai sepatu. Kemudian kita masuk waktu zuhur. Nah, kita misalkan nggak mau nyopot sepatu, atau misalkan kita safar lah ya. Kita safar itu kan sholatnya tidak harus berjamaah kan. Misalkan kita sholat sendiri, nah, kita masih pakai sepatu, kita malas buka sepatu. Kita sholatnya di mana sholatnya? Di pelataran atau di mana aja, namanya orang sholat di mana aja. Kalau musafir kan nggak wajib berjamaah. Nah, kita nggak mau nyopot sepatu, ya sudah, kita usap saja di atas sepatu. Ketika kita sudah berwudu nih ya, sudah berwudu, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, terakhir kita mau membasuh kaki, nggak usah dicopot sepatunya, kita usap saja di atas sepatu itu. Itu namanya mashu alal khuffain. Ada yang pernah mempraktekannya nggak? Jarang ya? Belum? Takut? Ih, ajaran apa ini ya? Ya, ajaran Islam. Berkata Imam An-Nawawi, kita baca yang di kitab dulu ya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ajma'a man yu'taddu bihi fil ijma' ala jawazil masih 'ala al-kuffain.
telah berijma', sepakat semua ulama, Pak, bolehnya mengusap di atas 2 sepatu. Fis safari wal hadar, baik ketika safar, bepergian jauh. Safar itu perjalanan yang kita lakukan dengan membawa bekal dan kita ingin menunaikan keperluan kita di tempat itu. Itu namanya safar, Pak. Jadi kalau ke Jakarta ya belum safar. Apalagi Bapak kerja tiap hari bolak-balik ke Jakarta, ya nggak safar namanya. Kan kadang-kadang ada dari Jakarta, saya mau safar kemana? Cikarang. Cikarang yang belum safar, Pak. Cikarang Jakarta paling 40 kilo. Dan secara adat Cikarang Jakarta ya belum safar. Secara urf ya. Urf itu apa? Adat kebiasaan. Kalau ke Bogor, nah baru tuh udah safar. Bogornya mana dulu juga gitu kan. Cilengsi udah Bogor, tapi belum safar. Jadi itu kalau safar. Wal hadar, dan juga ketika Bapak sedang berada di desanya atau di kotanya, nggak apa-apa Bapak nggak mau buka kaos kaki, nggak mau buka sepatunya bagus gitu, sayang dicopot, takut hilang gitu. Ya boleh-boleh aja. Cuman kalau masuk masjid ya diomelin sama ketua DKM kalau nggak dicopot ya Pak. Tapi kalau mau pakai kaos kaki sama. Sepatu, kaos kaki menurut jumhur ulama sama. Kalau menurut Imam Malik, madzhab Maliki enggak boleh. Kaos kaki enggak boleh diusap. Yang boleh cuman sepatu yang dari kulit asli, Pak. Ini kulit asli bukan jaket. Bukan ya? Itu kulit asli bukan, Pak. Imitasi ya. Sama saja apakah dia repot atau tidak repot. Sawa'un kana li hajatin aw ghairi aw li ghairiha. Sama saja Pak, Bapak nih. Misalkan nungguin orang sakit di rumah sakit. Atau seorang wanita nungguin suaminya di rumah sakit. Nggak mau nyopot sepatu, sholatnya di ruangan pasien. Dingin juga misalkan nggak mau nyopot sepatu, ya sudah nggak apa-apa, diusap di atas 2 sepatu itu. Ada sepatu nggak Pak? Diusap ya. Diusap. Ini misalkan sepatu ya. Ini cocok ya? Oh gitu. Ini sepatu. Diusap, yang kanan pakai kaki kanan. Diusapnya begini Pak ya. Jarinya jangan rapat, jangan terlalu renggang. Segini aja lah. Diusap sampai ke permulaan betis. Yang kanan pakai tangan kanan, yang kiri pakai tangan kiri. Itu kalau sepatu atau kaos kaki. Gampang, sekali udah. Boleh untuk laki-laki, boleh untuk wanita, boleh untuk musafir, boleh untuk mukim, boleh untuk orang yang repot atau tidak repot. Berarti hukum mengusap di atas 2 sepatu mubah. Bukan sunnah, bukan wajib, bukan makruh, bukan haram, tapi mubah. Tapi kalau kita niatkan untuk mengikuti sunnah, dapat pahala tuh. Allah Subhanahu wa taala kenapa membolehkan seperti itu? Salah satu hikmahnya supaya tidak memberatkan umatnya. Kan
agama Islam ini dibangun di atas kemudahan. Inna hadzal dina yusrun. Agama ini mudah. Tapi nanti kita jelaskan syarat-syaratnya ya. Hanya dua kelompok yang mengingkari bolehnya mengusap dua sepatu atau kaos kaki, yaitu Syiah dan Khawarij. Dua kelompok ini mengingkari, Pak. Mengingkari mengusap di atas dua sepatu. Mereka nggak mau mengusap. Mereka tidak mempercayai atau tidak mengikuti ajaran yang satu ini. Kalau Syiah mah banyak, bukan cuma ini kalau Syiah. Dan Khawarij juga. Karena orang Khawarij itu maunya yang berat-berat, Pak. Ibadah itu berat-berat ya orang Khawarij. Jadi orang Khawarij nggak mau ngambil yang kelihatannya enak, mudah gitu kan. Mereka maunya yang susah-susah. Itu orang Khawarij. Qala Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu 'alal khuffain. Telah menceritakan kepadaku 70 sahabat Nabi. 70 Pak sahabat Nabi. Apakah sahabat yang senior atau sahabat yang bertebaran di Madinah atau di penjuru yang lain? Kata Hasan Al-Basri, mereka semuanya meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas dua sepatu. Nah, inilah Pak salah satu rukhsah dalam Islam, mengusap di atas sepatu. Jadi Bapak nggak usah ragu-ragu kalau memang pengen mengusap, usap aja, asalkan tahu ilmunya. Wa ahsanu ma yuhtaju bihi li jawazil masih rawahu Muslim anil A'mash. Yang terbaik yang dijadikan dalil untuk mengusap di atas dua sepatu adalah hadis riwayat Imam Muslim dari A'mash Sulaiman bin Mihran an Ibrahim An-Nakhai kalau tidak salah an Hammam qala, beliau berkata, bala Jarirun, Jarir bin Abdullah buang air kecil. Jarir buang air kecil. Tsumma tawaddo'a, kemudian beliau berwudu. Wa masaha 'ala khuffaihi, kemudian beliau mengusap di atas sepatunya. Jadi enggak dibuka sepatunya, Pak. Faqila, taf'al hadza? Engkau melakukan ini? Faqala, na'am. Iya. Jarir bin Abdullah mengatakan, iya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawaddo'a wa masaha 'ala khuffaihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil, buang hajat, kemudian berwudu, kemudian mengusap di atas dua sepatu. Berkata A'mash, qala Ibrahim An-Nakhai mengatakan, kana yu'jibuhum hadzal hadits. Sungguh sangat membuat heran hadis ini. Li anna Islam Jarir kana ba'da nuzulil Maidah. Nah, ini Pak. Karena masuk Islamnya Jarir setelah turunnya surat Al-Maidah. Berarti surat Al-Maidah duluan, kemudian Jarir belakangan. Berarti boleh mengusap di atas dua sepatu walaupun ada ayat yang menunjukkan membasuh kaki. Nah, ini namanya taksis dalam usul fikih itu ya. Ada namanya taksis dengan sunnah atau mutlak muqayyad dengan sunnah, atau ada namanya ya dalam usul fikih itu rukhsah yang merupakan sebagai alternatif gitu ya Pak. Bahasa kitanya alternatif. Apalagi di tempat-tempat yang dingin Pak.
di tempat yang dingin dan repot gitu. Kalau membuka sepatu repot. Ya Bapak jangan bayangin sepatu kita sama dengan di zaman Rasulullah SAW ya. Sepatu kita enak. Terus di tempat kita juga airnya tidak terlalu dingin. Karena apa Pak? Di zaman Rasulullah SAW itu masjid-masjidnya masih berupa apa Pak? Tanah. Masih berupa tanah liat, tanah pasir, padang pasir. Jadi Rasulullah SAW itu sering tidak copot sepatu. Sholat pakai sepatu, sholat pakai sendal. Bapak pernah nggak sholat pakai sepatu sama sendal? Ya kalau di masjid ya jangan dipakai. Kalau sholat Id tuh, sholat Id di mana? Lapangan tuh pakai sendal sekali-kali. Pakai sepatu sekali-kali. Jadi liatin orang nggak apa-apa. Jadi pusat perhatian. Itu orang viral, masuk daftar manusia aneh mungkin. Nggak apa-apa Pak, sholat pakai sepatu. Asalkan jangan di masjid yang ada sajadahnya. Walaupun sepatunya baru beli, ya jangan dipakai lah, taruh luar. Nanti jadi viral sedunia maya. Orang sholat pakai sepatu. Ya ini kan kita bicara di zaman Rasulullah Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid-masjidnya kan masih dari tanah. Jadi bukan hal yang aneh sholat pakai sendal. Pernah ya Rasulullah sholat mengenakan sendal. Kemudian Jibril memberitahu bahwa di sendalnya ada najis. Kemudian dilepas tuh sendalnya, lagi sholat dilepas, ditaruh di samping kiri. Nah, ini menunjukkan boleh sholat pakai sendal. Tapi kalau di tanah, di lapangan, di padang pasir, atau di hutan, atau di pinggir kali, silahkan. Kalau Bapak lagi camping misalkan. Tapi kalau di masjid-masjid yang sudah ada karpetnya ya jangan. Berkata Imam Nawawi, ma'nahu anna Allah Ta'ala qala fi suratul Maidah. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan kalian sampai siku dan usaplah kepala kalian dan kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Kalau Islamnya Jarir itu lebih dulu dari surat Al-Maidah, maka terkandung kemungkinan hadis Jarir mansuh. Paham gak Pak ya? Paham. Alhamdulillah hadis Jarir turun atau hadis Jarir itu terjadi setelah turunnya Al-Maidah. Berarti tidak mansuh. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, falau kana islamuhu mutaakhiran, falamma kana islamuhu mutaakhiran, alimna anna hadithahu yu'manu bihi. Ketika kita tahu bahwa masuk Islamnya Jarir itu setelah turunnya Al-Maidah, surat Al-Maidah tadi ayat tentang wudu, maka kita tahu bahwa perbuatan Jarir sebagai dalil bolehnya mengusap di atas sepatu. Berarti maksud ketika surat Al-Maidah itu bagi orang yang tidak pakai sepatu, Pak. Misalkan pakai sendal jepit. Bapak, maksud saya mengusap di atas sepatu ini adalah sepatu yang menutupi kaki ya. Bukan sepatu yang belakangnya terbelah, slop. Nah, itu nggak boleh. Ini sepatu yang menutupi seluruh permukaan kaki sampai telapak kaki itu, Pak. Punggung kaki ini ketutup semua. Itu namanya khuf, sepatu. Kalau bolong-bolong kelihatan kulitnya ya nggak boleh. Kecuali Bapak pakai kaos kaki. Nah, ini juga boleh. Misalkan sekarang kan banyak pakai kaos kaki, ya kan? Orang kerja
pakai sepatu, pakai kaos kaki. Tapi ada juga kan yang nggak pakai kaos kaki. Ya intinya, apakah dia pakai sepatu, apakah dia pakai sendal yang bentuknya mirip sepatu, tapi apa namanya, pakai kaos kaki, atau dia pakai sendal yang apa namanya, sendal jepit ya, tapi pakai kaos kaki. Nah itu boleh Pak, boleh mengusap tiga-tiganya tuh. Yang penting kaki kita itu tertutup oleh kain yang kita pakai, yaitu kaos kaki dan sepatu. Ini namanya kias Pak. Aslinya kan sepatu, nah kaos kaki kias gitu. Aslinya sepatu, tapi kadang-kadang kan kita pakai sendal, tapi pakai kaos kaki. Nah, kan itu nutup juga. Nah itu boleh Pak, boleh juga. Syurutuhu syaratnya Pak ya, syarat. Saya suka yang biru sebenarnya. Ini nggak ada yang biru ya, tapi nggak apa-apa deh. Al-mashu 'ala al-khuffain. Mengusap di atas dua sepatu. Ta'rifnya ya, sepatu apa sih? Al-khuf. Al-khuf kullu ma yulbasu ala al-qadamain. Semua yang dipakai menutupi kaki. Sama saja apakah dari kulit atau dari bahan biasa. Karena Pak, di zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, ada yang bisa gambar sepatu nggak? Kayak gini ya? Kayak gini nggak sih? Kayak gini ya? Mirip-mirip dikit. Jauh. Kepanjangan kakinya. Ini kan awal betis. Ini namanya khuf Pak, khuf. Menutupi kaki sampai awal betis. Itu namanya khuf. Adapun sendal piye Pak? Ada yang bisa gambar sendal? Begini ya? Kayak gini ya? Ini namanya sendal na'lun. Atau kaos kaki. Kaos kaki namanya jawrab.
Ya, anggap aja ini sepatu, ini sendal, ini kaos kaki. Kalau Bapak pakai sepatu, pakai sendal, pakai sendal terus plus pakai kaos kaki, maka boleh Bapak mengusap di atas terus sepatu atau sendal. Ini aslinya ya, asli. Ini termasuk kiasnya, cabangnya ya. Karena sepatu sama, kadang-kadang kan orang pakai sepatu nggak pakai kaos kaki, betul kan? Bisa dia. Dulu waktu Bapak STM kan pakai sepatu nggak pakai kaos kaki kan? Kaos kakinya disimpan gitu kan di sini. Ini khuf. Jadi harus nutupin kaki, Pak. Mata kaki ya. Kemudian dalilnya adalah dalil hadis Jarir. Hadis Jarir. Nah, Jarir masuk Islam setelah turun surat Al-Maidah ayat 6 tentang wudu. Berarti dia masuk Islamnya setelah surat Al-Maidah. Berarti ayat wudu. Kalau wudu kan Al-Maidah itu yang aslinya ya. 1. Membasuh. Dari sunnah-sunnahnya deh kita sebutin semua. Tapi ini kan di Al-Maidahnya itu nggak disebutin semua ya. Wudu. Baca bismillah. Kedua, cuci telapak tangan. Tiga, kumur madmadah ya, madmadah. Terus istinsyaq, hirup air ke hidung. Terus istinthar, buang air, buang dari hidung. Terus membasuh wajah. Terus membasuh tangan. Terus mengusap kepala. Terus membasuh kaki. Nah, ini aslinya Pak. Tapi Rasulullah SAW ya, pas terakhir di sini ada alternatif. Apa itu alternatif? Alternatifnya apa? Bahasa kitanya rukhsah ya. Rukhsah itu artinya alternatif, pilihan yang lebih mudah lah ya. Mengusap 2 sepatu sebagai pengganti dari ini Pak. Ya Bapak wudu dulu, baca bismillah, cuci telapak tangan, kumur-kumur, istinsyaq, istinthar, basuh wajah, basuh tangan, sampai siku, basuh kepala. Pas terakhir Bapak enggak basuh kaki. Terakhir ini Pak, mengusap 2 sepatu. Tapi ada syaratnya. Syurutuhu. Syarat-syaratnya. Pak Ketua,
Kalau bisa nih beli papan tulis yang lebih gede, terus ininya nempel di sini. Deh, ini kan jatuh. Minta mulu nih, ya kan? Siapa yang mau nih? Soalnya ini ntar saya nulis pembatalnya belum nih, nggak cukup nih pembatal. Kan ada pembatalnya nih. Syurutuhu, syarat kembali kepada al-mamsuh alaih. Al-mamsuhu alaih, syarat yang diusap, sepatu yang diusap, syaratnya. Kedua, syarat al-masih, bukan al-masih Isa bin Maryam ya. Al-masih itu artinya yang mengusap orangnya ya. Yang mengusap. Hukumnya dulu ya. Hukumnya jaiz. Hukumnya boleh, bukan sunnah Pak. Jaiz. Mengusap di atas sepatu hukumnya boleh, bukan sunnah. Sunnahnya kalau kita ya memang secara perbuatan kita mengikuti sunnah, iya betul. Syarat sepatu yang diusap satu. Kalau menurut jumhur sih enggak termasuk ya. Satiran. Menutup kaki. Kedua, yumkin tatabbu'u, bisa dipakai jalan kaki. Ketiga, di situ apa Pak tulisannya Pak? Syarat yang diusap. Gak ada ya? Kurang lengkap, tapi nggak apa-apa. Nanti saya tulis lagi semua. Syarat yang mengusap, tohiran. Ini juga sama Pak, tohir. Sepatunya suci, bukan dari bahan yang sutra misalkan sepatunya. Sudah bersuci, berwudu ya, sudah berwudu. Wudu kamil. Satu, orangnya sudah berwudu.
harus bersuci dengan air. Maksudnya sucinya dengan air. Bersucinya, orangnya bersucinya dengan ya air atau dengan wudhu. Bukan tayamum maksudnya, Pak. Kalau tayamum kan nggak usah ngusap yang lain juga. Terus bukan dalam rangka bermaksiat. Memakainya bukan maksiat. Misalkan dia pergi kemana mau judi gitu, mau judi, di tengah jalan saya mau pakai rukhsah usap, nggak boleh, ente lagi judi tuh. Terus waktunya, syarat waktunya ya, waktunya terbagi dua, mukim 1 hari 1 malam, musafir 3 hari 3 malam. Mulai dihitung ke saat mengusap pertama setelah batal. Mengusap pertama setelah batal. Setelah batal. Setelah batal wudunya maksudnya. Misalkan Bapak pagi-pagi pakai sepatu habis. Syarat yang pertama, sepatunya harus menutupi kaki. Syarat kedua, bisa dipakai jalan kaki kemana-mana gitu, jangan sampai pas dipakai copot gitu. Ketiga, suci, sepatunya suci. Kalau sepatunya dari kulit babi, kulit anjing ya nggak boleh. Ada nggak sih sepatu dari kulit guguk? Kalau ada kulit-kulit yang lain boleh. Kalau kulit-kulit yang lain selama sudah disamak boleh. Kulit buaya, kulit biawak boleh, Pak. Kulit harimau boleh dimanfaatkan. Tapi kalau kulit anjing dan kulit babi nggak boleh, karena najis dari zatnya udah najis tuh. Kalau harimau kan nggak najis, biawak juga nggak najis kan. Walaupun menurut mazhab Maliki anjing nggak najis. Anjing nggak najis kalau menurut mazhab Maliki. Yang memakai satu orangnya harus sudah berwudu dulu. Jadi Bapak nih ya, misalkan subuh sudah wudu. Habis wudu Bapak langsung pakai sepatu. Atau pakai kaos kaki dulu terus pakai sepatu. Nah, Bapak sudah wudu sempurna tuh. Nah, Bapak berarti sudah memakai sepatu dalam keadaan sudah berwudu. Kedua, wudunya yang sempurna. Sampai kakinya udah dibasuh. Udah dibasuh semua, baru Bapak wudu. Pakai kaos kaki, pakai khuf. Terus harus dengan air wudu. Maksudnya harus wudu. Kalau tayamum nggak boleh. Tayamum nih, misalkan orang tayamum, dia nggak ada air gitu kan, nggak ada air tayamum,
nggak boleh Pak ngusap ya. Namanya orang tayamum kan nggak ngusap kaki juga kan. Terus tidak bermaksiat. Terus untuk mukim 1 hari 1 malam, musafir 3 hari 3 malam. Kapan dihitung mulai start? Misalkan Bapak pakai sepatu jam 5 pagi atau jam 6 pagi. Kemudian jam 9 buang air. Batalkan wudunya. Tapi Bapak mulai mengusapnya nanti ketika sholat zuhur. Sholat zuhur jam berapa? 12. Nah, Bapak pas jam 12 mulai mengusap tuh. Nah, kan tadi Bapak batal jam 9 ya. Dihitungnya bukan dari jam 9, tapi dihitung dari jam 12 tadi pas Bapak wudu mau sholat zuhur. Nah, itu berarti sudah dihitung mulai start dari jam 12. Berarti kalau 1 hari 1 malam berakhirnya jam 12 hari berikutnya. Nah, itu kalau mukim. Kalau musafir ya nunggu 3 hari ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah, itu ringkasnya. Kita bahas sekarang syaratnya. Yushtaratu li jawazil mashi an yulbasa al-khuffaini atau an yalbasa al-khuffaini ala wudu. Ini syarat yang pertama. Disyaratkan bolehnya mengusap di atas 2 sepatu harus sudah berwudu dulu. Berdasarkan hadis, aku bersama Nabi pada suatu malam. Aku ikut menemani Nabi. Kemudian aku menyediakan ember. Kemudian beliau mulai berwudu, membasuh wajah, membasuh sampai siku, mengusap kepala. Kemudian aku ingin melepas sepatu beliau. Aku ingin nunduk, aku ingin melepas sepatu beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah. Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan saja, enggak usah dicopot. Karena aku telah memakai kedua sepatuku dalam keadaan sudah bersuci, sudah wudu. Itu dalilnya Pak ya. Muddatul mashi berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayyamin wa layalihinna lil musafiri wa yawman wa lailatan lil muqimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan 3 hari dan 3 malam untuk orang yang musafir. Misalkan antum bepergian nih ke Jawa dan antum nggak nyopot-nyopot sepatu karena memang antum misalkan kerja atau kerja di kapal misalkan, ya boleh-boleh aja, nggak usah dicopot sepatunya selama tidak dicopot. Kalau dicopot ya udah batal, gitu kan. Mahallul mashi wa sifatuhu, itu tadi sudah kita praktekkan. Tempat mengusapnya di mana? Di atas itunya, permukaan sepatunya. Yang kanan pakai tangan kanan, udah gitu aja. Nggak usah sampai digosok-gosok gini, udah sekali aja. Nggak usah sampai ditekan-tekan, apalagi diciprat-cipratin air, nggak usah, diusap aja gitu loh. Kita kan tangannya masih basah ya. Tadi pas wudu, sisanya kan masih basah tuh. Ya udah diusapin ke situ. Itu Pak. Kayak mengusap kepala aja. Yang penting ada basah-basahnya. Berdasarkan ucapan Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'la." Kalau agama ini standarnya adalah akal, harusnya yang diusap itu apanya?
bawahnya kan yang kotor. Kita kan nginjek tanah, nginjek rumput, nginjek sampah, kan pakai sepatu. Tapi yang dibasuh, yang diusap, kenapa bukan kakinya gitu yang dibersihin, disikat itu? Bukan, karena agama bukan pakai akal. Agama pakai dalil. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala dhahiri khuffaihi. Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas sepatunya, bukan di bawahnya. Ya, jadi itu dalil-dalilnya. Kemudian mengusap di atas dua kaos kaki. Wa kama yajuzul mashu 'alal khuffain fa innahu yajuzu 'alal jawrabaini wan na'lain. Sebagaimana dibolehkan mengusap di atas sepatu, maka dibolehkan juga mengusap di atas kaos kaki. Baik kaos kaki apa aja mereknya, yang penting kaos kakinya nutupin, jangan kaos kakinya bolong. Kaos kakinya bolong di belakangnya atau udah kusut atau udah apa? Udah bolong-bolong ya jangan. Yang menutup semua lah ya, kaos kakinya masih menutupi semua. Misalkan nih Bapak pakai sendal jepit, kemudian pakai kaos kaki, boleh Pak. Berdasarkan hadits Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mengusap di atas dua kaos kaki dan sendal. Enggak tahu ya kaos kaki di zaman Rasulullah seperti apa. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Walaupun ada juga yang mendhaifkannya juga. Tapi ya asalkan kaos kakinya itu menutupi kaki, ya berarti hukumnya sama dengan sepatu. Karena kaos kaki zaman sekarang juga bagus-bagus lah ya, nutupin semua. Ya. Sama saja kalau sepatunya bolong depannya bolong gede banget juga nggak boleh. Jadi sepatunya harus yang masih menutupi. Kalau sepatunya sudah lepas, kakinya kelihatan, atau setengah sendal dan dia nggak pakai kaos kaki, setengah sendal tumitnya kelihatan, nah itu nggak boleh. Intinya harus menutupi ya kaki, punggung kaki. Berdasarkan hadits Ibnu Umar, ya beliau ada orang yang menegur beliau atau berkata kepada beliau, "Ra'ainaka naf'alu syai'an lam nara ahadan yaf'aluhu ghairuka." Aku melihat dirimu melakukan sesuatu yang belum pernah aku lihat pada orang lain. Ibnu Umar berkata, "Wa ma huwa?" Apa itu? "Ra'ainaka talbasu hadhihi an-ni'al as-sabtiyah wala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasuha wa yatawaddu fiha wa yamsahu 'alaiha." Kamu memakai sendal sabtiyah, kemudian kamu mengusapnya. Iya, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sendal sabtiyah, ya, sendal yang bentuknya kayak sepatu lah. Tapi ingat ya, kakinya nggak kelihatan. Kalau kakinya kelihatan, ya tetap aja nggak boleh. Pembatal-pembatalnya. Pembatal mengusap di atas sepatu ada beberapa. 1, inqidha'ul muddah. Berakhirnya masa dibolehkannya. Kalau udah sehari, kalau buat mukim ya sudah. Mulai jam 12, mulai wudu setelah batal jam 12. Berarti jam 12 hari berikutnya terakhir tuh. Udah nggak boleh lagi. Kalau mau mengusap lagi ya harus dicopot dulu sepatunya, kemudian dibasuh lagi, kemudian berlaku lagi untuk sehari berikutnya
asalkan dihitungnya dari mulai mengusap setelah hadas. Yang kedua pembatalnya adalah janabah. Artinya ini untuk hadas kecil ya. Jadi antum kalau hadas kecil tetap boleh. Yang nggak boleh itu ya justru hadas kecil. Maksudnya kalau antum wudu itu kan harus karena berhadas kan. Boleh untuk hadas kecil saja. Misalkan antum buang angin, buang air kecil, buang air besar, itu kan hadas kecil. Nah, antum nggak mau nyopot sepatu, ya udah nggak usah dicopot. Asalkan sepatunya jangan dicopot aja. Antum buang air kecil, sepatu jangan dicopot. Buang air besar, sepatu jangan dicopot. Kaos kaki jangan dicopot, kalau pakai sendal. Tapi kalau junub, misalkan tidur, pakai sepatu tidur, pakai kaos kaki tidur, mimpi basah, ya udah batal. Ada nggak yang pernah tidur pakai sepatu? Misalkan antum lagi perjalanan tidur di bis, mimpi basah, batal kan? Udah nggak boleh ngusap sepatu di atas sepatu karena batal, karena junub mimpi basah. Ini kalau buang air kecil, buang air besar, buang angin, nah itu nggak apa-apa, antum nggak usah copot sepatunya, nggak usah, diusap saja. Paham ya Pak ya? Ada yang nggak paham? Paham lah ya. Ajaran Islam mudah kok. Berdasarkan hadis Sofwan, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabah, lakin min ghaitin wa baulin wa naumin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita ketika safar agar tidak mencopot sepatu kita. Pak, kalau safaran tuh nggak usah nyopot sepatu. Tapi sekali lagi, ini kalau masjidnya dari tanah, atau kalau antum sholat bukan di masjid, kan di masjid dicopot sepatunya. Tapi bisa dengan kaos kaki, nggak masalah Pak. Kan antum masih pakai kaos kaki, boleh Pak diusap. Jadi kaos kakinya jangan dicopot. Antum wudu, pas ngusap kaos kakinya nggak usah dicopot, diusap saja Pak, boleh. Tapi selama ini copot terus ya Bapak ya? Saya pengen dapat pahala dah, udah nggak usah pakai rukhsah lah. Ya itu hak-hak Bapak aja. Tapi dari buang air kecil, buang air besar, tidur kan kalau tidurnya nyenyak batalin wudu. Makanya ya boleh. Tapi kalau janabah nggak boleh. Harus mandi. Harus kena semua kalau janabah. Ketiga, naz'ul mamsuh alaihi minar rijlain. Si pemakai melepas sepatunya, ya udah batal. Kalau nggak pakai kaos kaki ya. Kalau pakai kaos kaki masih ada pelindungnya kaos kaki kan. Jadi kadang-kadang kan ada orang pakai sepatu tapi nggak pakai kaos kaki. Silahkan Bapak ngusap. Kalau Bapak nyopot, ya udah batal. Bapak nggak boleh nanti, aduh, saya pengen ngusap kaki, saya copot. Jangan dicopot kalau mau diusap. Tetap pakai sepatunya. Gitu Pak ya. Faedah. Berakhirnya masa mengusap dan pemakai mencopot sepatunya langsung membatalkan rukhsah mengusap di atas sepatu. Tidak boleh dia mengusap kalau udah dicopot, dan kalau berakhir masa dibolehkan mengusap, udah nggak boleh ngusap lagi.
Tapi begini Pak, misalkan nih antum sudah berakhir masa mengusap jam 12, mulai mengusap pertama hari Senin, Selasa, Rebo. Nah, Rebo masih bisa kan? Nah, Rebo masih bisa, berarti misalkan antum jam 12, ternyata mau sholat asar, kan sudah berakhir tuh jam 12. Mau sholat asar, Bapak nggak wudhu lagi nggak apa-apa, karena selama Bapak belum kentut lagi setelah mengusap yang terakhir, Bapak belum buang hadas lagi. Nah, Bapak nggak usah wudhu lagi, wudhu dulu nggak apa-apa. Bapak boleh sholat sunnah, boleh sholat apa aja boleh. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, barang siapa memakai kaos kaki ya Pak ya, kaos kaki, kemudian Bapak pakai sendal jepit apa sendal slop, yang penting sendal. Kemudian mencopot bagian kaos kakinya, maka Bapak boleh ya masih mengusap kaos kaki itu asalkan tidak dicopot semuanya ya. Maksudnya diturunin dikit nggak apa-apa. Wa naz'al a'la ba'dal mashi jazalahu itmamul muddah bil mashi 'alal asfal li'annahu yasduqu 'alaihi annahu adkhala rijlaihi tahirataini amma idza labisa jawraban wahidan wa masa 'alaihi thumma labisa 'alaihi ghayruhu lam yamsa 'alaihi li'annahu lam yasduq 'alaihi annahu adkhalahuma tahiratain. Intinya memakai kaos kakinya harus dua-duanya dan harus barengan setelah wudu. Demikian pembahasan tentang mengusap di atas sepatu. Kita belum masuk masalah salat ya, karena ini berkaitan dengan aktivitas sebelum salat. Sekarang kita masuk pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan tentang safar dan batas jarak safar. Dan apakah ada batasan lamanya hari dalam safar? Nanti sebenarnya ada tuh di bab safar. Bab safar itu ada di surat An-Nisa ayat 101. Falaisa 'alaikum junahun idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Silakan dibuka surat An-Nisa ayat 101. Jika kalian melakukan perjalanan, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat. Wa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah. Siapa yang punya mushaf? Enggak ada mushaf ya? Pada diumpetin ya? Mushafnya ditaruh di rak aja Pak Ketua. Di pojok ada, di sana ada. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.